Saras balik, Saras lanjutin ngamen dulu dikit, mau buat ngerokok ngopi dah sama dia gitu. Tiba-tiba orang pada lari, pada lari, ada mayat gitu. Ada mayat, Saras ikut lari dong. Saras kenalin nih jaketnya, jaket baseballnya tuh. Ini teman saya gitu. Ternyata dia dari atas loper tuh jatuh. Ini tuh udah di lehernya dari sini sampai sini. Tinggal kulit belakangnya doang yang begini. Pas ke 8 hari tuh. Saras duduk. Tahu-tahu dia muncul di depan Saras. Sumpah demi Allah tuh Saras takut banget, tapi nggak bisa apa-apa, nggak bisa teriak, nggak bisa bergerak. Dengan dia yang pakai baju itu gitu. Dan yang dia terakhir ketemu Saras kan pakai baju itu tuh, pakai baju baseball. Dengan tenggorokannya nggak yang udah potong begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Yang pastinya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Bagaimana narasumber kita ini mengalami kejadian yang menurutnya di luar nalar manusia? Langsung aja kita tanya ke narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Saras, salaman dulu Kak, biar kita nggak berantem ya. Kak Saras ini dari mana sih? Dari Depok. Dari Depok, oke. Nah ini pengalaman mistis yang seperti apa sih yang mau Kak Saras ceritain ke penonton di rumah ini nanti? Itu sih tentang aku sama sahabat aku ya. Karena dia matinya dibunuh karena dia benar-benar belain aku tuh gara-gara dibunuhnya tuh. Oke. Wah, serem banget ya. Oke, disimpan dulu aja ceritanya Kak Saras, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Saras menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Lagi cari IO untuk family gathering atau kick off meeting dan gala dinner, liburan bersama teman kantor, atau kegiatan study tour untuk sekolahmu? Yuk buruan, segera hubungi admin kami dan nikmati keseruannya. Nah teman-teman ya, sebelum Kak Saras ini memulai cerita, perlu untuk diketahui bahwa kisah yang akan diceritakan ini adalah kisah yang sangat serem ya. Maksudnya apa, sadis ya, agak-agak sadis gitu, mengarah ke sadis. Jadi mohon bimbingan dari teman-teman semua kalau Anda anaknya yang masih di bawah umur, tidak untuk menonton tayangan ini. Ya. Oke, Kak Saras sudah siap buat cerita ya? Ya udah. Oke, silakan Kak Saras. Saras umur 11 tahun itu udah pergi dari rumah. Itu yang emang benar-benar Saras tuh emang nggak tahu jalan ya. Pergi naik kereta dari Bekasi nih. Naik kereta dari Bekasi, turun tuh kereta terakhir itu sampai Jakarta Kota kan. Jakarta Kota Saras naik lagi nih, asal naik aja kereta. Kereta itu deh. Tidur di kereta. Tahu bangun. Ada ini kan Depok Baru gitu. Turun Saras di situ. Masih pakai seragam SMP tuh, umur 11 tahun Saras. Turun, ada kamar mandi umum kan. Jangan pakai baju sekolah deh. Ada saka bolos lagi buka baju. Saras jemur dah tuh baju di depan WC umum tuh kan ada jemuran. Ternyata kan sore pulang ternyata hilang seragam Saras nih, ada yang ngambil seragam sekaligus tas karena kan masih baru semua kan tuh. Gimana ini pulang, takut nih diomelin.
Lagian juga pulang juga udah mau gelap. Udah tidur deh, tidur situ. Tidur situ udah. Ada anak-anak tuh kan pada ngamen-ngamen itu Saras belum kenal tuh. Mereka udah lebih gede deh, lebih dewasa dari Saras. Ngapain lo, Dek? Gitu. Enggak ngapain, gue mau duduk aja, mau pulang, gue udah kemalaman. Emang rumahnya di mana? Di Depok. Gue lapar nih. Gitu. Boleh makan bagi gak? Oh boleh, makannya sini. Lu makan apaan? Makan dah tuh kita, walaupun ditawarin mah pakai nasi itu, nasi pakai kuah nasi padang doang, dah bareng-bareng dah tuh di kolong flyover tuh Depok baru. Sampai situ makan apa? Oh ternyata mereka baik-baik ya. Lama-lama nyaman dan Saras sama mereka tuh. Nyaman berlarut-larut nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Ah, di sini kayaknya enak nih jalan ikut-ikut mereka keluar-keluar gitu. Main mereka ada ke angkot-angkot, Saras belum bisa tuh ngamen, belum bisa apa, ikutin aja. Mereka yang ngamen Saras cuma duduk doang. Mereka terima uang gitu saat ikut makan gitu. Lama-lama bisa sendiri, bisa tuh Saras kemana-mana sendiri. Dari Depok Saras pergi tuh ke Jakarta, ke Blok M sendiri tuh, ke Senen. Ngamen tepuk-tepuk tangan doang, ketemu teman-teman yang belum baru Saras kenal, tapi mereka udah solid gitu. Udah keren deh buat Saras, buat lu udah kayak keluarga gue sendiri, lu peduli gitu sama gue. Enak juga ya, nyaman juga gue berteman sama kalian gitu. Main bareng-bareng, lu tinggal di mana? Ada yang ngekos, ada yang tinggal jalan. Gue ikut boleh nggak pulang ke rumah lu? Boleh. Ya udah sehari 2 hari main tuh. Walaupun mereka laki-laki, Saras perempuan yang namanya dia sentuh Saras itu nggak pernah gitu. Malah justru dia jaga Saras gitu. Jangan sampai Saras kayak diganggu sama orang lain, atau dipegang-pegang sama orang. Bener-bener dijaga, jadi Saras berasa tuh nyaman di situ, ketemu teman-teman laki-laki semua teman Saras tuh. Ngamen bareng, apa bareng. Terus ya pokoknya susah seneng bareng dah. Sampai pernah juga ketangkep dinas sosial tuh Saras di Jakarta tuh 3 minggu tuh Saras di panti 3 minggu keluar. Lama-lama karena mungkin Saras memang masih belum bisa nyari uang, bodoh ya, masih bodoh lah, masih belum ngerti dah kehidupan jalanan kayak gimana. Ada yang namanya Saras dipukulin, apa itu udah pernah dipukulin 8 orang tuh Saras dipukulin. Satu laki-laki ikut mukul juga. Oh begini ternyatanya. Ada enaknya, ada kerasnya juga. Berarti gue di jalan ini nggak bisa nih kalau gue cuma diapain diem. Gue harus bisa nih. Yang namanya gue ngelawan atau apa, gue nggak bisa diinjek begini kalau gue nggak injek dia yang injek gue nih gitu. Kalau gue nggak pukul dia yang pukul gue. Oh gue harus keras. Mana Saras? Gue bosan di sini. Pergi ke Semarang, ke Solo, ke Pekalongan, naik kereta barang, naik truk, sendirian itu, sendirian. Saras belum kenal siapapun. Tapi alhamdulillah dimanapun Saras nongkrong atau berteman, ya Saras diterima gitu. Dan mereka juga sama Saras solid deh gitu. Balik lagi nih ke Jakarta, berteman, ketemu si Saras yang namanya almarhum Ponyan tuh teman Saras, sama Jawa itu sahabat Saras itu banyak deh teman-teman Saras laki-laki semua. Saras memang cewek sendiri di situ kebetulan. Ya karena bener solid. Pernah juga Saras kejadian gini ya. Saras ngamen di daerah Pasar Minggu itu pertengahan sama Tanjung Barat itu di pintu kereta ngamen. Tiba-tiba ada laki-laki nyamperin Saras. Sore-sore itu sekitar jam 4 nyamperin Saras. Nanya sama Saras gini, "Kak, saya mau tanya nih. Tapi kakak jangan marah ya." "Enggak bang, enggak marah lah, orang nanya doang. Gue punya duit nih 200.000. Daripada gue jauh-jauh ke Boker, lebih baik gue sama lo aja yang deket." Loh, Saras kan kayak ngerasa kurang ajar lo ya, gak bisa harga diri gue digituin. Saras pukulin tuh bang orang itu. Saras pukulin, ada batu, Saras timpa pakai batu dia. Teman Saras nyamperin nih, ternyata ada orang. Saras juga nggak tahu dia dapat dia dari mana itu dia. Tuh kenapa tuh gitu? Lu ngapain lu mukulin orang terus? Kagak, dia nawar gua
Wajar dong gue marah. Wah lu kurang ajar lu, ditonjokin juga sama teman Saras. Salahnya salah satu teman Saras itu ada yang ludahin dia. Oke. Ternyata orang itu dendam nih sama teman Saras nih, namanya Ponyan. Dia dendam, ternyata orang itu nunggu suatu saat dia sendiri nih. Waktu kita bertiga dia biasa aja, memang dia itu tempat kerja orang itu ternyata deket dari situ yang nawar Saras itu. Diliatin Saras gini, Nyan udah berapa harinya nih? Gue balik ya. Lu mau balik? Lu balik gak? Kan kita tinggalnya bareng nih, walaupun Saras cewek sendiri. Ya Saras percaya sama mereka tuh gak akan apa-apain Saras gitu. Ya udah, lu balik ya. Terus lu di sini, iya gue mau nyari duit nih buat bokin gue ulang tahun. Ya udah, terus lu gimana? Ya udah gue mandi di pom, lu bawain gue baju. Saras balik, Saras lanjutin ngamen dulu dikit, mau buat ngerokok ngopi dah sama dia gitu. Tiba-tiba orang pada lari, pada lari, ada mayat gitu. Ada mayat, Saras ikut lari dong. Saras kenalin nih jaketnya, jaket baseballnya tuh. Ah, ini teman saya gitu. Ternyata dia dari atas pelopor tuh jatuh. Ternyata udah digorok lehernya dari sini sampai sini. Tinggal kulit belakangnya doang yang begini. Isi nyantel gitu ya. Iya. Ini teman saya nih. Ya Saras sempat dibawa tuh ke Polsek Timbul. Dibawa Saras diinterogasi. Bahkan sempat Saras tuh yang dituduh kalau Saras yang bunuh dia. Karena terakhir komunikasi, terakhir ketemu dia sama Saras gitu. Jangan-jangan lu yang bunuh itu kata polisnya. Lah ngapain saya bunuh teman saya pak? Saya aja nangis-nangis. Terus diinterogasi tuh lama tuh Saras di Polsek 1 hari. Tetap memang bukan Saras kok. Bukan Saras pembunuhnya, justru saya bawa baju nih buat dia. Saya telepon keluarganya. Kan dia tanya kan, ini ada keluarganya enggak nih? Saya cari tahu nih nomor keluarganya dari Facebook. Ketemu. Saya telepon, nah dia bilang gini, alhamdulillah udah diurusin sama omnya yang di Brimob yang di Kelapa 2, udah diurusin penguburannya. Saya minta doanya aja dari teman-teman almarhum ya, biar almarhum tenang, kalau punya salah dimaafin. Oh iya alhamdulillah deh kalau kayak gitu, tapi namanya kita kehilangan kayak gimana ya? Sehari 2 hari Saras bengong. Pas ke 8 hari tuh, Saras duduk, tahu-tahu dia muncul di depan Saras. Sumpah demi Allah tuh Saras takut banget, tapi nggak bisa apa-apa, nggak bisa teriak, nggak bisa bergerak. Dengan dia yang pakai baju itu gitu, dan yang dia terakhir ketemu Saras kan pakai baju itu tuh, pakai baju baseball. Dengan tenggorokannya nggak, yang udah potong begini. Jelas aja kan Saras nggak bisa gerak, bener-bener nggak bisa gerak, langsung begini aja Saras nih. Baru nggak udah adalah setengah jam baru santai gitu. Saras teriak ke tetangga. Tetangga Saras datang. Kenapa? Sumpah demi Allah gue didatengin sama almarhum. Masa sih po gitu. Lu ngayal kali? Enggak, gue nggak ngayal. Gue didatengin bener sama dia. Hah? Ada apa ya gitu? Masa sih? Lu ada salah nggak? Enggak. Oh, feeling Saras kok kayak gini ya? Kenapa ya? Ah, jangan-jangan ada sesuatu gitu. Saras cari teman Saras buat cari tahu dia gitu, kita berdua nih. Bang, Saras temuin abang-abangan. Bang, tolongin gue bang. Kenapa Ras? Gue didatengin sama Ponyan bang. Didatengin, bener? Iya bang. Coba dong bang, kita cari-cari bang yuk. Dari rumah sakit ke rumah sakit. Rumah sakit Fatmawati, Cipto. Ternyata dia ada di Keramat Jati 9 hari tuh bang. Ternyata belum dikubur mayatnya. Oh, lah kok bisa? Ternyata itu omnya itu bohong sama keluarganya. Karena ekonominya keluarganya almarhum ini nggak memungkinkan kalau untuk dia datang ke Depok, datang ke Pasar Minggu itu tuh. Nggak memungkinkan. Udah gitu karena memang ibunya kan kayak cuma kulit cuci ya. Mungkin nggak ada dana buat keluarin dari rumah sakit, dan mungkin omnya juga memang nggak ada dana kali ya gitu. Ya Allah, mayatnya udah jadi es bang. Kita temuin. Di situ Saras posisi nggak pegang uang. Teman Saras nggak ada yang pegang uang. Ini gimana nih caranya nih Saras keluar dari rumah sakit nih? Saudara Saras di jalan nih. Saras minta tolong tuh bang. Ada yayasan anak-anak jalanan kan. Kebetulan Saras juga di situ pernah ngajar, pernah sekolah juga di situ. Beberapa teman-teman Saras yang pada mau punya ijazah tanpa punya uang, kita di situ bang. Gitu. Namanya master.
Situ saya minta tolong Pak Rohim gitu yang punya yayasan ya. Sar minta tolong dong. Minta tolong apa Ras? Kali ini aja saya minta tolong banget. Sar minta tolong teman Sarah ada di rumah sakit. Mayatnya udah 9 hari Pak di situ. Dia yang mati dibunuh Pak, masuk berita kok Pak, Sar bilang gitu. Terus mayatnya habis keluar kan saya nggak ada duit buat keluarin dan keluarganya juga nggak ada gitu. Pas itu saya harus minta tolong sama dia keluarin tuh sampai penguburan tuh dari yayasan itu alhamdulillah ditolongin. Gak lama Saras telepon keluarganya juga ya emang nggak ada dananya ya Bang ya, kita patungan dah tuh buat dia datang ke situ sampai gimana caranya dia pulang. Dia udah dikubur, Saras tenang dah tuh. Yang ngubur kan anak-anak cowok tuh Bang, karena Saras itu ngurusin yang di sini nih, yang di bekas anak-anak di situ pada ngeliat dia kan pada sampah-sampahnya tuh banyak tuh. Saras yang bersihin karena Saras perempuan nih, jadi kita bagi tugas. Saras nggak tahu tuh Bang, di kuburan itu nggak ada papan itunya, cuma batang singkong doang. Sebelum 7 hari dia mimpiin Saras tuh datang bengong sama Bang, masih pakai baju itu. Ada apa ya gitu. Coba Saras ke kuburan ternyata pakai daun singkong. Oh ya Allah, dan dia minta ini kali ya, minta dipakein itu. Pokoknya tiap hari besar tuh kayak 14 harinya dia. Saat ditemuin juga. Dalam mimpi ya, ditemuin dalam mimpi. Toh gue lapar toh gitu. Dalam mimpi dia ngomong gitu ke Saras Bang. Kenapa ya? Oh dia minta doa kali gitu. Yuk kita patungan yuk anak-anak jalanan Saras gerakin. Seikhlasnya kita bikin selamatan kecil-kecilan deh. Ya walaupun cuma ada kue-kue kita doain deh dia. 40 harinya sampai 1000 harinya Saras Bang yang diimpiin. Sama dia terus ya. Iya, karena memang kita sahabatan bener-bener setiap saat ada masalah dia ada, setiap lu ada masalah satu ada. Dan memang dia kan orangnya temperamen ya gitu. Suka masalah sama siapapun gitu, asal pukul sama orang ya pasti yang lari itu Saras sama teman-teman gitu. Kalau ada apa-apa pasti ke Saras gitu. Oh berarti lu tuh tunjukinnya ke gue doang gitu. Terus bapaknya itu Saras masih sampai komunikasi sampai sekarang saat ini Saras masih. Saras gimana kuburan almarhum gitu. Karena kan dia nggak ada uang Bang buat kesini buat ziarah gitu. Karena adik-adiknya masih kecil-kecil kan. Udah ibu sama bapak di sana, di sini ada kita. Gitu. Ya Allah Bang, serem banget Bang. Udah serem. Gimana sih Bang? Ini begini, duduk nyampe di sana tuh begitu. Ini begini nih. Emang tinggal tuh kulit doang, gimana sih? Iya. Putih begini, putih apa tenggorokan kali ya? Buset, ntar tiap diimpin dia langsung kagak berani Bang ke kamar mandi sendiri gak berani. Tuh pengalaman Saras yang benar-benar nggak bisa banget Saras lupa gitu. Ternyata persahabatan di jalan itu udah bergila gitu, solidnya gitu. Keren-keren banget. Belum tentu juga kan saudara kita sampai segitunya, itu gara-gara belain Saras deh kayak gitu. Dari situ Saras, wah sama anak-anak tuh, wah gue juga harus nih bisa lindungin teman-teman gue. Gue nggak mau nih teman gue kayak gini nih. Siapapun yang masalah lu ya masalah gue. Dari situ Saras dari pas udah deh pokoknya udah masalah mereka masih punya udahan, udah selesai semua, udah pengubarannya udah, pokoknya tiap tahun tiap apa kita jarah. Saras bilang gini ke anak-anak, ini jangan sampai keulang sama kita ya. Tolong mulai dari sekarang kayak lulu orang yang namanya main pukul, main tusuk orang, main todong, udah tolong jangan. Yuk kita bener yuk bareng-bareng yuk. Saras tetap di Depok tuh Bang. Kalau dulu Saras di Lenteng kontrak juga, di Depok kontrak juga. Iya memang buat kita bareng-bareng, nggak buat Saras sendiri. Gue bertahan di sini ngamen apa bukan untuk gue, buat kalian kita semua. Kalau gue mikirin diri gue pulang alhamdulillah orang tua gue cukup kok gitu. Gue sayang sama lu orang. Kebetulan Saras di Depok nyaman dah, karena di situ memang kayak kriminal kita lakuin itu udah kayaknya udah capek ya Pak. Kayak gue nyaman di sini ya, gue pengen bener dah. Dan untuk teman-teman gue, kalau lu mau ketemu gue, ayo lu berubah dulu dah.
takutnya gue kebawa lagi gitu. Kalau zaman-zamannya Saras masih sama Ponya, sama anak-anak itu dulu nodong, rampas, rampok bang gue. Oh, bener. Gitunya ya. Dan teman-teman gue juga dulu capek ngurusin gue masuk penjara, walaupun nggak sampai ke lapas ya, sampai di polsek keluar diurus gitu. Aslinya pas itu gue nodong di Kopaja, gue ngerampok, gue ngejarah. Dulu gue belum kenal tuh bang yang namanya, gue belum sadar nih kalau gue nih bisa nih main musik. Gitu. Gue belum tahu nih cara nyari duit hal kayak gimana di jalan, karena gue turun di jalan nyari duit susah. Oh yang gampang begitu nih. Gue bang yang ngelakuin kayak orang minta gue ambil HP-nya, dia ngelawan, gue tuh. Oh sampai segitu ya. Iya bang, sering banget gue tusuk orang dulu. Gue dagang narkoba, makin narkoba. Gitu gua, hidup gue. Saras tinggal lagi nih bang di Texas. Di sebelum Pasar Bo tuh kontrakan ada tuh bang, kontrakan bebas tuh. Preman-preman pada situ tuh kontraknya. Saat tinggal di situ. Ada abang-abangan nih bang, abang-abangan Saras. Paling takutin di kontrakan itu tuh. Saras ngelihat pas pulang ngeliat ada ya orang yang Saras tuain dari situ ya, nongkrong duduk nih ngerokok gini. Bang, diem aja ya. Pengen ngopi kali dia, Saras bikinin kopi. Bikin kopi, Saras masuk sebentar, ganti baju, Saras berangkat lagi. Tau-taunya tuh orang udah mati bang. Udah mati dari subuh, terus Saras mau ketemu tuh pas mau subuh lagi. Saras nggak tahu tuh orang udah mati. Matinya apaan? Kayaknya sih kayak dibunuh udah, kayak dibunuh bencong gitu. Karena kan orang Pasar Minggu dah dia. Pokoknya Saras tinggal di pertengahan, kalau dari Pasar Minggu naik S15 tuh sebentar lagi Pasar Bo kesana gitu. Soalnya memang dia kan kalau cari duit ya malak-malak gitu. Minta jatah sama bencong-bencong yang pada bencong-bencong yang pada di pinggir rel yang pada jual diri gitu bang. Udah gitu kan memang dia orangnya gak jauh dari kekerasan ya. Mungkin ada salah satu yang dendam, dia ditaruh di rel tuh bang. Feeling Saras nggak tahu kenapa ke situ. Tahu-tahu dia udah mati, kaget nggak bang gua? Anjing, yang tadi mau gua temuin siapa tuh? Gitu. Wah, takut banget. Ternyata sebelum Saras, teman Saras juga ada yang lihat. Kenapa di depan rumah Saras maunya coba? Dia ngerokok ya, teman Saras pulang ke tempat Saras, dia ngerokoknya di dekat tangga kontrakan Saras tingkat nih. Di pagar tangganya lagi ngerokok. Kira sama waktu Saras tahu dia belum mati, dan nunggu temennya kali. Gitu. Biasa kan yang begitu kan. Karena kan kamar dia kan di gang samping Saras nih. Kan kontrakan begini nih, gang. Ini Saras di sini, nih kontrakan dia. Dia mungkin nunggu temennya kali. Tau-tau udah mati bang, turun dari subuh kemarin. Karena Saras di Depok nggak tahu tuh ceritanya kalau dia udah meninggal. Itu keadaannya gimana saat mati itu? Ya, jadi katanya ditemuinya ya dia di pinggir rel gitu. Kalau emang diketabrak mah dia kagak mabok bang. Itu pas pembintan tuh sama Saras waktu itu. Sebelum Saras main ke Depok lagi, Saras lagi di Pasar Minggu. Memang kan kalau Saras satu malam main dari Pasar Minggu ntar ke Lenteng ntar ke Depok, itu bisa kayak gitu bang. Gue itu ya balik ke kemana lo? Gue ke rel dulu. Biasa kali mungkin sama minta jatah kali dia. Kagak mabok bang. Kalau ketabrak mah gue tahu. Kalau di sempoyongan begini mah gak bakal gue biarin dia pulang sendirian. Pasti gue temenin. Tapi udah mati. Nah kayaknya sih ada yang belum ditemuin sih katanya gitu, anggota tubuhnya gitu. Itu berarti pas ditemuin itu dalam keadaan udah putus-putus. Iya gitu. Gitu bang. Ya serem banget kan, makanya gue buset, pengalaman gue begini banget gitu ya. Sering banget kayak gitu. Di Texas itu Saras hidup bareng-bareng sampai berapa pintu tuh Saras kontrak, 4 atau 5 pintu dah kayak. 4 pintu dah. 4 pintu. Jadi segang itu, jadi yang satu kosong tuh. Itu Saras semua tuh bang yang kontrak. Saras yang bayar gitu. Ya dengan dari uang Saras nodong, masuk orang, ngebajak. Hasilnya buat Saras bayar kontrakan, makan adik-adik angkat Sarasnya tuh. Biarin deh lu, jangan kayak gitu, gua aja. Lu masih mau sekolah nggak? Namanya Bella ada. Saras urus dari kecil. Mau kak, mau? Ya lu gue sekolahin ya. Lu gak usah ngamen. Tapi Bella mau bantu mama, boleh ngamen tapi pulang sekolah.
Dan mereka itu yang kecil-kecil tuh nggak tahu bang kalau kerjaan Sars begitu. Sars nodong, Sars ngejambret, kemana-mana Sars pasti bawa pisau lipat. Oke. Sendiri? Sendiri ya, berdua. Kalau teman Sars nih, gue jalan sama lu, gue percaya kita pasti mutus gitu. Gue yakin gue pulang pasti duit yang gue dapet. Karena Sars memang pantang kan, pulang nggak bawa apa-apa. Karena yang di rumah itu banyak ada Sars yang nunggu. Bahkan kan makan, sampai nyuci baju pun Sars bang, nyuci baju mereka. Pernah juga Sars ngebajak 20 Kopaja. Jadi gini, 20. kita nodong yuk. Ada abang-abangan Sars satu orang. Nodong doang. Tapi kalau dapet HP Cina gimana? Ya kan? Kalau gue kena hukumannya sama aja. Pikir saran gitu dong. Yeah. Gue nggak mau kayak gitu. Sars tusuk supir ya. Kalau dia nggak mau jalan tuh lampu merah, udah Sars seset sininya tuh. Makanya lampu merah lu harus terobos. Tuh lu connect, tutup tuh. Suruh tutup pintu belakang, pintu depan. Sars banyak tuh satu mobil. Handphonenya, duitnya, apanya semuanya Sars yang bawa. Dari situ Sars uang tuh Sars kasih ke adik-adik Sars tuh. Uang hilang dulu. Pergi tuh Sars, pasti Sars cari. Bener tuh Sars cari sama polisi. Buron, pergi ke Surabaya. Pergi ke Semarang. Ntar Sars tahu nih, kira-kira uang itu habis tuh berapa hari nih. Udah Sars tahu, Sars perhitungin nih buat adik-adik gue nih, uang itu berapa hari nih habis. Kalau uang habis Sars kerja lagi bang kayak gitu. Kerja lagi kayak gitu. Sampai Sars punya uang, beli apa gue ya? Beli sabu aja dah. Gue pakai biar gue bisa kerja, sisanya gue jual. Gue jual sabu, gue jual obat, gue ngobat sampai gue overdosis bang. Gue kena hikmahnya di situ tuh. Gue habis neken obat banyak, habis make motor tuh gue ngebut di Kalibata tuh. Gue nggak sadar tuh bang. Orset, gue 3 hari nggak sadar tuh di situ. Gue taunya, yang gue inget nih, ada polisi gini, ada orang juga tuh kayak nyamperin gue tuh. Polisi ngomong gini, gue inget nih, yang gue dengar, ini anak lo nakal nih. Gue tahu dia, ini overdosis ini bukan sakit. Oke. Tahu-tahu udah pokoknya, selama itu ternyata Sars nggak sadar bang, nggak sadar. Dan selama 3 hari yang Sars anehnya nih, ini benar-benar itu yang jadi pelajaran besar yang bikin Sars jadi takut tuh berbuat itu lagi. Sarsnya nggak bisa apa-apa, Sarsnya posisi koma. Ternyata di tempat-tempat biasa Sars nongkrong ngamen ada Sars bang. Teman-teman Sars tuh gak ada yang tahu kalau Sars lagi koma. Oke. Ngelihat Sars katanya lagi ngamen, bolak-balik bawa biola dari depan ke belakang, dari depan mobil sampai belakang mobil, lampu hijau baru jalan ke depan. Kita pulang, katanya kita pulang, Sars masih di situ sampai semua asongan tuh ngelihat, sampai semua yang tahu itu Sars. Sars marah dong pas Sars sadar nih, datang Sars ke teman-teman Sars. Orang gila ya, nyawa gua buat lu, apapun yang gua lakuin buat lu orang. Gua begini lu nggak ada lu satu orang pun ketemu nemuin gua atau busuk gua. Apaan sih kak? Gak jelas banget. Kakak nggak jelas, kemarin ngapain pada pakai jilbab, pakai baju putih. Ditegur juga diem aja. Gua nggak bisa bangun. Nih pala gue masih kencur mulu nih gitu. Diinin kencur sama yang pulang dari rumah sakit, terus diinin kencur sama yang punya kontrakan tuh. Yang punya kontrakan Sars tuh kan baik, dia walaupun tahu Sars bandel, tapi dia baik sama Sars gitu. Maksudnya Sars kan bandel memang kalau sama orang-orang deket atau orang-orang yang sekeliling Sars baik gitu sama dia, komunikasi baik. Jadinya mereka juga simpatis sama Sars kan. Nih masih kencur semua. Kemarin tuh katanya gue koma, lu nggak ada satupun yang datang. Kak demi Allah Rasulullah, kakak ada. Kita teriakin, kak gerimis minggir, kakak nggak mau, diem aja. Kakak tuh di Juanda tuh bisa sampai jam 2 malam. Sampai kalau nggak percaya tanya Basir no. Basir, emang iya. Sar tanya, Sir, bu bos gitu kali kalau manggil Sars ya. Ngamen sekarang sampai malam lu dipanggil diem aja. Pakai jilbab lagi mau jadi Bu Haji. Hah?
Kaget. Kang Saras. Wih gue sakit. Kapan gue pakai jilbab? Mana pernah gue pakai jilbab? Gila lu ya gitu. Benar Kak, demi Allah. Makanya kita juga heran, udah insaf loh pakai jilbab. Wah, deg-degan sering. Kenapa nih gue ya? Sars beraniin pulang tuh ke rumah. Bapak Sars kebetulan ustadz. Oke. Dia memang pintar ngajinya, kebetulan agamanya juga dia dalam gitu, ngedalemin dah gitu. Pak, Sars minta maaf ya kalau punya salah. Ini dong pulang. Oh ini udah pulang nih ceritanya ke rumah bapak nih. Itu pas teguran Sars di situ tuh. Oh oke. Sars kan memang kabur-kaburan terus kan. Pulang. Terus kalau Sars pulang jangan pergi lagi. Sars diem-diem pergi lagi gitu. Karena kepikiran ada Sars itu yang Sars tinggalin di rumah gitu. Kalau gue di sini siapa yang ngurusin mereka gitu. Pas Sars mau tanya deh Pak. Sars kemarin sempat sakit gitu. Sakit. Kenapa nggak pulang? Nggak bisa pulang. Sars tabrakan. Sars bilangnya gitu. Sars nggak bilang Sars overdosis ya kan. Karena Sars nggak mungkin dong ngomong gitu sama orang tua. Masa tabrakan di mana? Di Kalibata gitu. Katanya sih Sars koma gitu. Sars waktu awalnya pertama Sars tabrakan tuh masih dengar orang tuh ngomong apa. Kayaknya banyak banget deh yang nyamperin Sars gitu. Sampai Sars sampai polisi aja, suara polisi Sars dengar gitu. Tapi di situ nggak bisa gerak, nggak bisa apa, nggak ngerti deh Sars tuh di 3 hari itu. Tapi kenapa Pak teman-teman Sars katanya pada ngeliat Sars semua gitu. Di Depok di pasar Minggu ngeliat Sars bawa biola Sars gitu. Masa bener Pak gitu. Teman-teman Sars nakutin ini Sars coba pikir Sars banyak dosa nggak? Gitu. Sars ngelakuin apa? Sars nggak pernah ngelakuin apa-apa. Bisa bohong sama bapak. Kalau sama Allah Sars nggak bisa bohong. Allah tahu segalanya. Itu teguran buat Sars. Dan nggak semua orang dikasih teguran seperti itu. Itu berarti Sars suruh tobat, suruh hidup lebih baik, suruh hidup lebih baik lagi. Oh gitu ya Pak ya. Sars bengong, mikir di rumah tuh 2 hari 3 hari dah. 3 hari tuh Sars. Ya ngerenungin deh gitu. Coba deh gue pengen pikirin diri gue dulu. Jangan pikirin orang lain dulu deh. Buat diri gue dulu nih. Sars bengong. Apa iya ya? Iya sih selama ini gue banyak buat dosa. Tapi kan gak gue makan sendiri gitu. Gue laku itu memang ada tanggung jawab gue di sana gitu. Sars kayak ada anak-anak yatim itu ada yang Sars urusin gitu. Bahkan sampai gede. Sampai di sekolah. Ada juga sampai Sars nikahin. Sampai urus sampai nikahnya, sampai lahirannya dia punya anak itu Sars urus. Gimana nih gue ngasih makan mereka ya? Gue bisa apa ya? Gitu. Ketemu Sars balik lagi, Sars temuin teman-teman Sars nih yang di jalanan juga, tapi dia yang pada bisa bermusik. Ajarin gue itu dong, main gitar dong. Ngapain lo? Biasa main peso lo, ngapain main gitar katanya. Enggak, gue pengen nyanyi gue gitu. Pengen nyanyi, gue pengen ngamen gitu. Tapi kan gue sore lu bagus tuh suaranya, lu nyanyi gak sadar, lu gak pede gitu. Masa coba satu lagu dah, coba coachingnya gampang-gampang. Belajar tuh Sars, oh iya ya, coba dah gue ngamen Sars nyanyi tuh. Dapetnya banyak, lumayan nih 150 tanpa Sars harus ya Allah resikonya di penjara, ngelukain orang gitu, rampas hak orang gitu. Oh bisa nih gue kayaknya kayak gini, udah gini dulu deh. Yo gue harus cari nih teman-teman gue nih yang mau bener siapa nih. Ketemu Tomo, ketemu Adi, teman-teman Sars. Yuk kita itu yuk ngobrol-ngobrol. Kita kumpul dulu, temuin gue di Depok. Ya udah ya ntar gue kesono. Sars tungguin teman-teman Sars. Kita mau gini-gini terus apa? Lu udah kan udah pada punya anak lu. Iya sih, gue juga udah jenuh gitu. Kita harus punya batu loncatan nih. Lu bisa main apa? Oh bisa main jimbe gitu, teman Sars. Gue bisa main biola. Kenapa kita nggak ngeband? Kita bikin komunitas aja nih. Kita urus legalitas.
gimana nih kita temuin dulu orang-orang yang otaknya nyampe dah ke sana dah ya kan. Kalau kita mah nggak nyampe, taunya kan nyari duit doang begitu, mabuk, tepar pulang makan, taunya kan gitu kan. Temuin orang-orang yang di Depok yang menurut Saras dia pintar, dia bisa ngarahin kita. Saras temuin tuh di Depok ada komunitas kampung kita Depok tuh, di situ ada yang sekarang pembina-pembina kita tuh, yang jadi pembina. Assalamualaikum. Ngapa Ras gitu. Walaupun Saras itu anak kecil, alhamdulillah dikenal dah sama mereka gitu. Mereka kenal Saras dan kalau Saras ngomong dengar. Pade, ini Saras sama teman-teman mau ngamen nih di sini. Tapi gimana dong? Ada Pol PP. Kalau ada Pol PP kita nggak dapet duit. Tapi kalau kita nggak ngamen, ntar pada jadi begal, pada jadi gang tawar, pada jadi maling. Dibantu tuh, oh iya benar juga ini katanya. Kalau lo orang tobat, otomatis di Depok kriminalitas menurun, ya kan? Ya oke lah dia iyain, dia ke wali kota, dia minta tolong ya, relasinya dah. Aman tuh kita ngamen di Depok. Satu-satu teman-teman Saras benar tuh. Saras juga udah mulai hidup. Ya narkoba aja udah Saras jauhin karena mereka nggak mau nih ngurusin orang-orang yang kayak pecandu. Di situ kan kita punya edikat nih. Ada juga di situ undang-undangnya. Kalau kita ya narkoba, kalau kita kriminal, kita akan dikeluarin. Dia langsung malah yang penjarain gitu, gitu. Okay. Nah itu kesepakatan kita semua nih. Yuk kita lihat di tempat yang berantakan di mana nih? Yang lampu merah pada kumuh, yang anak-anak kecil disuruh pada nyari duit, yang ngemis apa? Kalau saya temu ini, Bu, ibu masih muda, jangan ngemis. Kalau ibu ngemis, nanti ditangkap dinas sosial. Saya telepon nih, saya takut-takutin gitu. Akhirnya tiap sekali 2 kali dia nggak takut tuh. Harus beneran laporin, tangkep. Akhirnya dijerah kali ya pada. Ada yang sekarang aja jadi kulit cuci mau gitu. Yang tadinya anak suruh ngamen, kalau nggak dapet duit 300 nggak boleh pulang anak. Main dipukulin itu depan mata Pak. Sarah samperin tuh ibunya. Lu yang kerja, lu kerja di sini nggak boleh anak kecil. Kita bikin Depok layak anak, kota layak anak. Lu eksploitasi anak, lu bisa gue laporin lu. Masih kayak gitu juga dia. Sekali, 2 kali. Ketiga kali tuh anak Sars culik tuh. Sars bawa pulang kampung. Anaknya. Biar dia kapok, biar ibunya itu kapok. Nyariin kan, nangis. Kalau mau, Sars temuin anaknya tapi Sars taruh di kampung tuh, Sars balik lagi Depok. Kalau lu mau, gua temuin anak lu dan gua bawa pulang ke lu bikin surat perjanjian dulu sama gua. Saya materai. Kalau lu lakuin itu lagi, gua penjarain lo ya. Ya Ras, gue janji Ras, gue kehilangan anak gue gitu. Iyalah, ini masa depan lo nih. Nanti tua lo mau siapa? Kalau dari kecil lo digedein, ntar gedenya lo mau dia gede dia udah bisa bales lo. Dia mikir tuh. Akhirnya dia ada yang ngamen anaknya suruh sekolah. Kalau memang nggak mampu lo sekolahin, ayo ngomong sama gue, ntar kita pikirin ini bareng-bareng nih. Kebetulan di Depok kan ada yayasan tuh kan, yayasan Bina Insan Mandiri tuh. Kita harus juga sekolah di situ, bahkan sampai alhamdulillah dapat beasiswa dari situ kuliah. Oh, Bina Insan Mandiri. Master. Pernah denger loh. Ya itu Sar di situ sekolah. Anak-anak semua di situ sekolah. Oh itu khusus untuk anak jalanan? Iya. Saking Sars pengen tahu nih ya, anak-anak sekolah apa enggak nih? Anak-anak masih enggak. Sars udah ini sekolah nih, udah lulus. Sars daftar, Pak, gue mau nih jadi guru walaupun gak dibayar. Jadi guru BP dah gue. Jadi tuh Sars guru BP di situ. Biar anak-anak yang pada ada kan yang sakit apa nggak sekolah sakit padahal bolos, taunya padahal dia mabok, padahal dia ngegele. Ada Pak, ada bandel banget emang. Bilangnya nggak enak badan masuk kelas, patah lo beler, saya nggak lo masuk. Itu Sars yang nanganin tuh kayak gitu-gitu. Akhirnya alhamdulillah teman-teman Sars nih pada punya ijazah sekarang, pada kerja, ada sebagian kerja. Nah sebagian kayak Saras kan belum bisa nih ninggalin mereka kan. Ya udah Saras
dari kafe ke kafe tuh alhamdulillah harus dipakai dah tuh, kayak setiap Sabtu Minggu harus dipakai kayak reguler kita. Tapi kalau nggak ada job ya harus ngamen. Harus ngamen lagi. Kalau mau ngamen jangan dekil. Harus kasih tahu. Pokoknya ada peraturannya di situ harus bikin. Lo mau ngamen? Iya gue mau ngamen nggak punya alat. Nih gue pinjemin alat gue. Tapi satu syarat, lo harus punya alat sendiri. Masih nggak punya? Ya ntar gue nabung. Nabung tuh Sar bang, ngamen. Beli biola sampai 28 biji akhirnya tabungan Saras. Saya kreditin semua anak-anak. Nih kreditin, gua nggak ngambil untung gua. Lu bisanya sehari berapa atau seminggu berapa? Lu bayar lu sampai lunas. Karena gue pinjemin lu dari kemana-mana gak punya lu. Iya kak, lunas punya biola semua akhirnya. Gua nggak bisa nih mainnya. Ada punya teman Saras, dia jago tuh main biola. Kita panggil, belajar deh kita, nggak dipungut biaya, gratis. Bahkan kalau anak yatim piatu dari luar pun mau belajar biola nggak punya biaya, sini datang ke Depok. Hitung-hitung kita nggak pernah berbuat baik. Itu kan amal juga. Nah. Akhirnya jadi tuh ada guru vokal, guru biola, guru gitar, ada semua di situ. Jadi dah tuh kayak komunitas kita udah kita tata dah hidup kita. Setiap 2 Jumat sekali nih kita ada ini duit 200-200an cepet-cepetan nih, kan pada dibuang-buangin tuh ya, pada kayak orang kaya gayanya, pada gembel. Lihat buang-buangin loh, sini harus minta-mintain tuh semua anak-anak dari lampu merah bawah ke tengah harus jalan lagi, mana dicepetin lo sini daripada dibuangin. Pengen jadi contoh dulu nih, 1 bulan harus bongkar nih, nih gue kumpulin nih, kemarin duit lu pada gue pintain kan, sini nih kita hitung bareng-bareng, hitung nih ya ada berapa nih. Banyak banget kan 800 nih buat kita, enak aja enggak dong. Gue tukerin nih, Kalva nih tugas lu nih. No, Kalva sono mungkin kalau ke GoPay langsung kebanyakan. Satu Alfa cepet dah nih, kita tukerin. Nih lu beli amplop. Buat apaan kak? Ayo ikut gue. Gue udah kemana-mana gue cari nih rumah-rumah 2 Alfa di mana. Yeah. Sekali-kali kita yang ngasih, jangan kita minta sama orang. Iya ya kayak. Iya juga ya. Iya, enak kan kayak gini. Iya, enak banget. Ayo. Ketemu kita bulan Ramadan kan ya, berapa bulan kemarin ketemu bulan Ramadan. Wah puasa gak lu? Puasa dong harus. Gak apa-apa deh kalau belajar setengah hari dulu. Cepet tuh bang, duit cepetan 200an tetap harus kumpulin. Kebetulan Sar bisa nih biar bandel bisa masak gitu. Kita bikin itu yuk. Gue juga pengen tahu kayak dia orang tuh bagi-bagi takjil gratis gitu. Ayo, temanya apaan kak? Dari mereka untuk mereka. Oh iya bagus tuh. Dari uang 200an cepetan itu kita bagi-bagi tuh kayak pada pengendara. Dari situ mungkin mereka simpati kan. Kita rapi ngamen, kita wangi, kita sopan, kita nggak mabok. Boleh juga lu mabok terserah lu, tapi terserah abis nyari duit gitu. Kalau selain senjata nggak boleh lu di sini gitu. Bagi-bagi itu setiap 2 Jumat sekali juga dari uang 200an cepetan itu. Kita kayak masjid kita amplopin. Kadang kita mandiin orang gila. Ada orang gila yang terlantar gitu. Saat datangin kalau cowok, ya cowok harus pakai, harus suruh mandiin. Gue takut dia. Gitu kayak lu bersih aja, lu bau bego. Lu bau tolol mandiin orang gila enggak mau, lu juga gila kemarin. Ya Mas Armul tuh kayak gini, Bang. Suka enggak suka harus ngomong di depan. Tuh. Yaudah, lu beliin sampo ya? Iya. Gue beliin baju nih. Iya. Beliin baju bekasnya tuh. Ada di jalan baru sono. Goceng dapat baju. Ceban dapat celana bekas. Udah tuh pakein. Ada orang gila cewek, Saras mandiin gitu. Wah, kita pengen ngaji gak sih lu? Pengen ngaji gak? Pengen. Pengen kan lu pengen belajar? Yaudah yuk. Kita cari siapa ya. Ketemu Sarat sama Bang Godek. Kebetulan, wah dia dulu lagi punya program nih. Atau gratis kalau bisa baca surat surat panjang itu. Ar-Rahman. Emang Sar bego kali bang ya. Baru 5 ayat kagak bisa lagi bang. Teman-teman Sar mah udah ada yang pada bersih. Ada dapat hadiahnya juga tuh. Wah kita semakin semangat tuh. Tiap Jumat kita ngaji. Sampai Sar, bang gak usah ke catering. Gua aja dah yang buat yang masak dah buat anak-anak. Ya udah bagus. Ntar gua kasih darahnya ke lu. Iyalah daripada lu beli catering mahal kan gitu. Sar masak, habis masak ngaji. Pulang ngaji terserah dah lu mau ngamen lagi. Wah dari situ pokoknya Sar dari habis kejadian overdosis tabrakan itu
Terus jadi takut gitu buat ngelakuin kayak gitu. Ntar gue mati tiba-tiba gimana nih gitu. Gue udah dikasih mati sekali. Masa mati 2 kali masih gitu juga, nggak mau gitu. Gue harus punya tekad nih gue buat bener kan. Ngaji setiap hari Selasa kita latihan. Jadi buat teman-teman SARS yang lainnya yang belum bisa bermusik, udah nggak usah minder. Suatu saat lo akan bisa juga kayak kita gitu. Lo bisa juga nyanyi di kafe. Gue juga nggak mau lihat lo di jalanan terus. Yang cita-cita SARS itu, SARS masih saat ini masih di jalan, masih di Depok, masih di Pasar Minggu. Gue pengennya, ayo kita sukses bareng. Bukan berarti gue nungguin gue juga jalan di tempat, enggak gitu. Gue tungguin lo, nih, gue bisa ini. Gue juga pengen nyaksiin lo bisa bermusik. Lo pengennya kayak gimana? Lo mau jadi vokalis bisa. Ada juga teman SARS, emang dia pintar berantem nih bang. Ikut adu jotos saja gitu. Daftar lu, emang lu kan gak bisa main musik, lu bisa berantem, udah ikut. Juara bang, dia juara 2 bang. Bener. Kalau ke situ otaknya pinter tuh, ide-ide yang kayak gitu tuh. Ide-ide yang konyol lah pinter. Juara 2 bang dia di jotos. Gue juara 2 tuh, lu peti juga dah. Buset bang, gue jadi debt collector pernah gue. Jadi debt collector gue. Utang orang yang utangnya ratusan juta, puluhan juta gue yang nagih, putus sama gue, dibayar rambut kagak putus sama gue, putus. Beneran. Apanya motor gue angkut, kagak gue apa-apain motor lo, cuma gue gebok doang, yang penting lo bawa duit, gue lepas di motor. Sampai pernah gue juga buset cariin polisi gara-gara yang kagak bayar gue tampolin, onjokin, cedotin, laporan dia coba. Ya dia punya utang kagak ada hukumnya, gue dihukum loh. Gara-gara urusan orang sialan. Duit gopay gue mau penjara, gak mau lah gue. Kabur gue. Iya bang, gue ada-ada aja. Cuma itu memang gak bisa gue lupain sampai saat ini. Dan gue sempat vakum tuh, gue nikah tuh. Gue nikah. Iya gue nikah. Vakum lah gue ngurus suami, ngurus ya ngurus kehidupan rumah tangga gue dah. Dan memang pas gue pengen jadi istri yang bener nih gitu. Gue nggak mau lah walaupun gue di jalanan, gue harus tahu nih tata krama sama suami kayak gimana. Gue tinggalin dulu dah. Gue tinggalin mereka.Gue nikah. Buset gue dipukulin mulu bang, malah laki gue sialan banget. Kagak bisa nyuci dipukul. Seminggu bisa 2 kali gue bonyok. Coba. Nih keluar mata gue sebelahnya kayak pakai kacamata kuda. Bener ya, buset. Terus perasaan gue di Jepang kagak, tapi pada leher merah semua. Gak tonjokan bahasa cekaran kali ya. Gue cerai tuh, 4 tahun gue cerai. Gue gimana nih ya, gue cerai, gue punya anak nih, gimana ya. Wah coba dah gue ke Depok lagi deh. Gue gak mau nih nyusahin orang tua nih. Balik kayak gitu bang, gue ke jalan. Gue ke jalan bawa anak bang tuh. Tapi anak gue gak mau bang, gue di jalanan. Gue bayar orang buat jagain anak gue ngamen. Nah, ngapain lagi ya? Gue ke yayasan itu lagi dah. Ya minta kerjaan. Gue ngajar bawa anak. Gue masak bang buat anak-anak yayasan di jalanan tuh. Sehari gaji gue 20.000. Bulanan 600 gue jalanin tuh buat ngidupin anak gue. Tanpa gue pengen nyusahin orang tua gue dah gitu. Ini kan ini beban gue nih. Gue kan udah pernah nikah nih. Gue gak mau nyusahin nyokap lagi gitu. Kasihan nyokap. Anak gue sampai saat ini gue hidupin sendiri bang. Dengan hasil gue ngamen. Ntar gue kalau punya modal gue kreditin barang tuh ke bocah-bocah tuh. Lu mau kredit parfum gak lu? Emang bau-bau mulu lu ngamen nih. Ngamen juga harus wangi kan. Sehari 2.000 aja. Iya otak gue jalan deh kalau duitnya bang. Otak gue jalan. Sampai gue beli susu anak gue. Buset ya ngamen yang bau pempes sama susu gue doang. Ya, memang kalau dulu gue ngamen ke Sudirman ya, gue ngamen bawa susu. Yang penting gue dapat nih serit 2 rit, beli gue masuk Alfa, beli pempes, serit lagi 2 rit baru gue beli susu. Gue cantelin sini biar kagak jatuh. Gue iket di celana gue. Ngamen lagi nyari duit buat nabung kontrakan. Sehari 20 nih gue buat nabung kontrakan. Terus ngamen lagi buat makan, ngamen lagi buat nabung buat anak gue. Alhamdulillah bang anak gue. Kerja anak gue apaan? Lu ada tugasnya Nur, anak gue kan namanya Nur. Tugas Nur berdoa, sekolah, belajar, jangan lupa ngaji, sholat, jangan kayak mama.
Mama pengen banget Nur jadi orang sukses. Nur pengen jadi apa? Nur pengen jadi tentara. Oke, bagus banget itu. Berarti harus bisa berantem. Kayak mama, bukan. Bukan. Terus kayaknya apa? Taekwondo, karate, apa-apa. Nur mau karate. Mama ntar duitnya ada nggak? Ada lah. Ada terus buat Nur. Semua hidup mama buat Nur dah. Sejak anak gue lah makin lama makin gede nih. Malu lah bang gue nampolin orang mulu ya. Oh, iya. Pernah gue nampolin orang nih bang nih. Gue kira anak gue tidur di tangga gue. Gue tahu apa? Gue timpa pakai pot bunga tuh, pot bunga yang dari semen. Timpa. Mau laporan bang nih, lapor tengah malam gue bawa anak gue coba kabur. Ada pisum bang. Pisum mulu orang ya, ada aja. Pukul lu ngadu. Tengah malam gue ngundul anak gue tuh dari kosan baru. Ya kan gue bawa punya barang-barang, masuk anak gue tidur di lantai ya. Gue bawa tabungan gue bawa anak gue. Mama hebat banget kayak John Cena, buset. John Cena, iya Nur kalau main PS itu main John Cena, mama kayak mama tuh. Nur main kayak mama, jangan. Mama janji deh jangan, mama nggak mau pukul orang-orang lagi. Mau janji, karena mama nggak mau Nur kayak mama. Tapi mama keren, buset keren, sombong banget anak gue ya. Ngintip gue lagi mukul orang. Oke, banyak hikmah berarti dari kejadian yang alami ini ya. Banyak banget bang. Ada baiknya, ada buruknya, ada lucunya. Nggak bisa bang gue lupain itu. Gue terima kasih banget sama temen-temen gue yang sama adik-adik gue yang selama ini mau nemenin gue lagi brutalnya sampai gue benar gitu. Buat temen-temen, buat adik-adik gue juga, gue pengennya dia semangat, jangan sampai cerai-cerai kayak gue nih. Berapa orang bang gue nikahin tuh temen gue, anak-anak kecil, pacar-pacar begitu takut banget. Lu nikah aja, nikah. Emang gak punya duit nih, nikah gak pakai duit gitu. Enggak, udah tenang aja. Daripada hamil duluan, daripada lu kayak gitu-gitu dosa dah. Ayo nih, kita temuin Pak Rohim yuk. Pak Rohim lagi usahain. Duitnya banyak deh ya. Duitnya banyak, dia juga bayar. Pak Rohim. Nih teman-teman Saras gini nih Pak. Daripada dia kumpul-kumpul kebo gitu, pacar-pacaran gak jelas, nikahin aja Pak. Bapak ada kamus. Iya ya. Yaudah kalau yang ada yang mau nikah kagak punya biaya kesini dah. Oke dah, gue semangat gitu. Harus cari-cari tuh anak-anak jalanan daripada lu kayak gitu-gitu ya. Seks bebas dah gak jelas, lo nikah. Ada gini, Kak, tapi gue beda agama. Salah satu harus ngalah. Apalagi waktu itu Saras pernah nih, salah satu nih gak ada yang mau ngalah nih, dua orang nih. Nih perempuan udah hamil gimana ya? Tapi tetap nih kakak nih, maknya nih. Bingungnya gini bang, yang satu teman Saras nih yang ada Saras yang laki ini dia mualaf. Nah kalau yang satu nih, maknya nggak mau dia masuk Islam, yang cewek ini harus samperin ibunya. Bu, ngalah bu, ini ada cucu. Saya nih mewakilin dari pihak laki-laki nih. Kasihan nih cucu mama kalau bapaknya nggak ada. Kalau ibu nggak mau ngalah, korbannya cucunya nih. Masa tega nggak ada bapaknya? Akhirnya ngalah tuh si Bella yang Kristen masuk Islam gitu. Saras juga saksinya. Saras juga tuh caranya tuh gimana tuh? Gitu. Itu Saras berapa anak tuh yang kayak gitu. Alhamdulillah yang udah pada punya duit deh, ingat sampai pernah ada yang nyamperin Saras nggak kenal tuh, lupa. Kak Saras lagi main. Siapa ya? Pernah gede tinggi besar lagi. Ternyata dia pernah Saras yang mandiin, pernah Saras yang nyuapin, tapi dia emang gedenya cepet ya, lu bongsor gitu kali ya. Ini Gilang Kak, ya Allah Kak, dulu gue ikut lu ngurusin gue dulu. Sekarang Gilang udah kerja Kak, gitu. Udah enak Gilang, alhamdulillah. Tiap bulan bang datang ngasih duit. Banyak teman-teman gue yang sukses. Gue lupa nih, sadar gue pernah nolong apa sih dia, gitu. Sampai itu dia bener-bener, ya ampun, gak bakalan dia terima kalau satu kecolek sama orang. Tiap bulan nih dia sebelum pulang ke rumah bini ya, ke rumah gue dulu. Gajian. Nih mak, gue ada segini nih, lu mau ambil berapa? Kagak usah, udah bawa balik, kalau nggak sih dah beli rokok aja sebungkus. Dia sana balik. Ya bener nih mak, nggak kurang, enggak. Teman-teman saya yang pada sukses nggak pernah lupa sama Saras. Ya bukan berkat Saras sih, ya berkat kemauan dia gitu.
yang kena Saras, dia bilang Saras bantu lah. Saras dulu, lu Kak, buset gue belum kagak bisa mandi, lu yang mandiin gue, lu yang nyuapin gue, lu yang masakin gue, lu mama gue udah. Jadi Saras tuh, mereka tuh pandang Saras tuh, ya udah lu ibu gue gitu, ibu gue, teman gue semuanya gitu. Sampai sekarang berapa ya anak yang ikut Saras? Ambon, Mario, Yuni, Riko yang emang orang tuanya udah meninggal gitu, sebatang kara, dia nggak punya siapa-siapa, tinggal 4, yang lainnya udah pada rumah tangga nih gitu, yang lainnya udah pada rumah tangga, udah ada yang kerja, dia maha, udah ada yang ngajar jadi guru silat gitu, udah ada, buset, udah pada enak dah hidupnya dah, tinggal Saras ngurusin dia nih, ya dengan cara ya udah ngamen, pulang ngamen Saras jam berapa, jam 2 kadang, jam 3, ini udah cukup ya, udah buat masak, udah Saras nyari nih buat jajan Saras, buat diri Saras nih. Habis itu baru nyari lagi nih buat transfer ke anak Saras nih. Sekarang anak Saras lagi rumah mama Saras nih, lagi sekolah di sana karena pergaulan di Depok, Jakarta ngeri banget, Saras takut. Gua harus selamatin walaupun gua tersiksa jauh dari lu gitu. Karena kan Saras di sini berjuang memang buat dia kan. Udah Saras komitmen nih sama anak nih. Mama nggak akan ngelakuin aneh-aneh lagi. Mama udah buat Nur semuanya. Kita kerjasama, tugasnya Nur sekolah, tuh Saras bilang sekolah, ngaji, belajar, olahraga yang Nur suka, hobi apa jalanin. Kalau masalah uang itu tanggung jawab mama, gak usah dipikirin. Fokus mama kan Nur, ke adik-adik angkat mama. Tapi mama jangan terlalu capek gitu. Mama juga harus pikirin badan mama. Lagian kan mereka bukan anak mama, yang anak mama Nur kadang suka cemburu sosial gitu anak Saras. Saras omelin kalau kayak gitu. Nur nggak boleh gitu. Bedanya Nur lahir dari rahim mama, mereka bukan, tapi tetap mereka titipan mama juga. Karena mama ditakdirin udah ketemu sama mereka nih. Gitu. Itu kan bukan hal yang nggak diduga, kan udah di awal itu memang udah temuin tuh Saras sama mereka nih. Mungkin yang Saras harus lakuin ini gitu buat mereka. Itu deh. Oh gitu ya mah. Iya. Tapi mama jangan terlalu sibuk dong. Mama juga, Nur juga butuh kasih sayang mama. Iya. Mama di sini kan buat Nur. Buat siapa? Sekarang Nur nggak apa-apa nih ngerasain kangen no mama nih. Kalau lagi ini, mama juga. Tapi yakin Nur, nanti Nur bakalan sukses. Bisa Nur yang senengin mama. Iyalah gantian ya mantar. Kalau mama udah tua, mama di rumah deh. Nur yang kerja. Luar biasa ya pengalaman Kak Saras. Ya dari kalau dengar dari awal tadi ya sampai sekarang ini lika-liku kehidupannya campur aduk ya, benar-benar ya. Iya. Semua sudah pernah dialami dari ada bang yang Saras nggak pernah alamin. Ya jadi cewek malam Saras takut gitu. Nggak pernah bang, Saras takut banget sama om takut banget, takut. Saras mendingan ngadepin preman galak kayak gimana dah, daripada om takut banget dah. Soalnya Saras nggak bisa bayangin nih ngelakuin sama orang yang kita nggak suka gimana sih. Pasti mengerikan banget kan gitu. Nggak bisa seterima itu, nggak bisa gitu. Itu doang yang nggak bisa Saras. Ya, nggak bisa. Ya. Tapi sekarang Kak Saras sudah menjalani kehidupannya dengan normal lagi ya, nggak yang kayak dulu udah benar-benar ditinggalkan. Udah mungkin udah kapok atau dengan kejadian yang koma itu, tapi dilihat orang tuh mungkin arwahnya udah jalan kemana-mana gitu ya, atau gimana gitu korinnya. Iya pikir Saras itu masa gue udah jadi setan ya, enggak lah. Tapi Saras tanya katanya itu sukmanya gitu. Oh gitu ya gitu. Saras nggak begitu paham. Oke, Kak Saras, mudah-mudahan ini semua jadi pelajaran untuk kita semua ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terakhir Kak Saras, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, kesan-kesannya mungkin buat penonton di rumah, silahkan. Ya Saras sih maunya ya untuk orang tua yang ekonominya memang susah gitu, yang nggak mampu, jangan sampai anaknya turun ke jalan atau disuruh cari uang dia masih kecil, karena itu belum waktunya gitu. Biar orang tuanya aja yang kerja keras. Saras gak mau itu, Saras paling gak suka itu gitu. Kalau memang jangan ngemis, kalau lu masih punya tenaga gitu buat kerja, lakuin apa sih, jadi pembantu juga apa kek gitu. Asal jangan ngemis.
Jangan jadi penodong, jangan begal lah. Cari yang bener-bener aja, cari uang. Gak apa-apa dapat seberapa juga. Yang penting kan nyaman, halal. Itu aja. Oke, J-Packer, itulah tadi obrolan misteri yang dibumbui dengan perjalanan hidup dari Kak Saras. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik yang ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, silahkan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 123 45683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Saras, thank you nih buat waktunya. Ya, berarti nanti kita kalau misalkan ada Jejak Backpacker mau ngadain acara kayak santunan, donasi atau gitu bisa ke tempat Kak Saras ya? Bisa ngontek Kak Saras ya? Ya. Aduh, sekarang nggak bawa kartu nama sih. Ada kartu nama komunitas nanti gitu Kak. Itu aja. Oh iya, nanti di kontak admin aja ya, Ya. Kak Saras ya. Kita sering ngadain kayak gitu ya. Belum sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.